kebenarannya meluruskan jalanku. Tujuan hidup semakin nyata karena terang-Mu Tuhan. Bersama Dia ku tak akan tersesat. Firman-Mu Tuhan yang telah menuntun kakiku. Firman-Mu Tuhan yang telah menerangi hatiku. Sungguh karena kasih-Mu ku berarti. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat Amazing, dimanapun saudara berada pagi hari ini. Saya percaya penyertaan anugerah Tuhan tetap ada bagi kita semuanya. Kembali bersama saya pagi ini dalam program BAS, Baca Alkitab setiap hari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi ini kembali kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, akan diisi lagi oleh kebenaran firman Tuhan, akan dibaharui lebih lagi oleh firman Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita mulai pembacaan pada pagi hari ini, saya rindu kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang akan kita baca. Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami, tidak pernah berkesudahan kasih setia-Mu. Anugerah-Mu melimpah bagi kami, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kasih setia-Mu selalu baru bagi kami Tuhan. Engkaulah sandaran hidup kami, Engkaulah pengharapan kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, Engkau boleh tolong kami. Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan nafas, kehidupan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kembali kami akan Tuhan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang kami baca melalui pembacaan firman-Mu Tuhan tolong. Agar firman-Mu boleh menjadi pegangan terus bagi kami. Firman-Mu lah yang menuntun kami. Firman-Mu lah yang mengajari kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami buka hati kami untuk diisi firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali membaca di dalam Imamat 21. Bapak Ibu semuanya boleh membuka Alkitab dan sama-sama kita membacanya. Dan nanti pembacaan ini akan berakhir pada Imamat 24. Bagi Bapak Ibu yang sedang berkendara dan dalam perjalanan, mari boleh dengarkan pembacaan Alkitab pagi ini bersama saya. Kita mulai pembacaan mulai dari Imamat 21. Kudusnya para imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam anak-anak Harun dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami. Dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Sebagai suami, janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Janganlah mereka menggundul ke sebagian kepalanya dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya dan janganlah mereka mengoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya. Karena mereka lah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Dia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan yang menguduskan kamu, adalah kudus. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya, dan ia harus dibakar dengan api. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya, dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya.
Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dihususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya, atau perempuan sundal, janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya, karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap, atau yang rusak buah pelirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, karena badannya bercacat. Janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan maha kudus maupun persembahan-persembahan kudus boleh dimakannya. Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir, dan janganlah ia datang ke mezbah, karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel. Imamat 22, kudusnya kebaktian korban. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu, yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Seseorang dari keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan lelehan, janganlah memakan persembahan-persembahan kudus sebelum ia menjadi tahir. Dan orang yang kena kepada sesuatu yang najis karena orang mati atau orang yang tertumpah maninya, atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap yang menajiskan dia, atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia, dengan kenajisan apapun ia menjadi najis. Orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam, dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir, dan sesudah itu bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu, karena itulah yang menjadi makanannya. Janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, supaya jangan ia menjadi najis karenanya. Akulah Tuhan. Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya, karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Setiap orang awam janganlah memakan persembahan kudus. Demikian juga pendatang yang tinggal pada imam ataupun orang upahan. Tetapi apabila seseorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka orang itu boleh turut memakannya. Demikian juga mereka yang lahir di rumahnya. Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan persembahan kudus, dan janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan-persembahan kudus. Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda atau diceraikan dan yang tidak mempunyai anak dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya. Tetapi setiap orang awam janganlah memakannya. Apabila seseorang dengan tidak sengaja memakan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah 1/5. Janganlah para imam melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel yang telah dikuduskan bagi Tuhan. Karena dengan demikian mereka mendatangkan kepada orang Israel kesalahan yang harus ditebus apabila mereka memakan persembahan-persembahan kudus mereka, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya,
dan kepada semua orang Israel dan katakan kepada mereka, siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa sesuatu persembahan nazar maupun berupa sesuatu persembahan sukarela yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba atau kambing. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Juga janganlah seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Tetapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggotanya, bolehlah kau persembahkan sebagai korban sukarela, tetapi sebagai korban nazar Tuhan tidak akan berkenan akan binatang itu. Tetapi binatang yang buah pelirnya terjepit, ditumbuk, direnggut, atau dikerat, janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Janganlah kamu berbuat demikian di negerimu. Juga dari tangan orang asing janganlah kamu persembahkan sesuatu dari semuanya itu sebagai santapan Allahmu, karena semuanya itu telah rusak dan bercacat badannya. Tuhan tidak akan berkenan akan kamu karena perbuatan persembahan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seekor anak lembu atau anak domba atau anak kambing dilahirkan, maka haruslah itu tinggal 7 hari lamanya dengan induknya. Tetapi sejak hari ke-8 dan seterusnya, Tuhan berkenan akan binatang itu kalau dipersembahkan berupa korban api-apian baginya. Seekor lembu atau kambing atau domba janganlah kamu sembelih bersama dengan anaknya pada 1 hari juga. Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Pada hari itu juga korban itu harus dimakan. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa daripadanya sampai pagi. Akulah Tuhan. Dengan demikian, kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan. Imamat 23. Hari-hari raya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu perjamuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada perjamuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Pada hari kamu menunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur 1 tahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dari 2/10 epat tepung yang terbaik, diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau bertih gandum atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu
Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Kemudian kamu harus menghitung, mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan, yang harus dibuat dari 20/10 epa tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 1 ekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Pada waktu kamu memenuhi hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabatmu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan pekerjaan yang berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban-korban bakaran, korban sajian, korban sembelihan, dan korban-korban curahan setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan, dan belum termasuk persembahan-persembahanmu, atau segala korban nazarmu, atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu pada waktu pengumpulan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buahan dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya.
Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Imamat 24, minyak untuk lampu. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 epa. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itu yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Pada suatu hari, datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel sedang ayahnya seorang Mesir. Di tengah-tengah perkemahan orang Israel, dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila menghujat nama Tuhan haruslah dihukum mati. Juga apabila seseorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak, harus membayar gantinya seekor ganti seekor. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti yang dibuatnya orang lain itu bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukuman berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikian Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel. Lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan dilontarilah dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami baca pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami baca hari ini, Tuhanlah kiranya yang memateraikan dalam hati kami, dan Tuhanlah kiranya memberikan pengertian pemahaman sederhana bagi kami, agar firman-Mu terus menjadi perenungan bagi kami, agar firman-Mu terus menjadi ingatan bagi kami, dan kami mau Tuhan melakukan firman-Mu, belajar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami taat dalam firman-Mu, dan kami ingin Tuhan hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami tahu kami tidak mampu sendiri. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus bantu kami. Ajari kami untuk selalu berjalan dalam firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu yang selalu mengubahkan hidup kami. Firman-Mu yang selalu menuntun kami kepada kebenaran. Dan firman-Mu yang memberi semangat bagi kami. Di dalam firman-Mu ada kekuatan. Di dalam firman-Mu ada kedamaian. Di dalam firman-Mu ada sukacita. Dalam firman-Mu ada penghiburan.
Oleh karena itu biarlah Tuhan setiap hari kami mau belajar berjalan dalam rel kebenaran firman-Mu. Perkataan kami, pikiran kami, tingkah laku kami, kerinduan kami semuanya mencerminkan kemuliaan nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami dan mampukan kami. Biar kiranya Engkau selalu bertambah-tambah dalam hidup kami dan kami semakin berkurang-kurang. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Dan terima kasih buat sahabat Amazing, saudara-saudara kami yang masih terus setia bersama dengan kami untuk membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah, penyertaan Allah, anugerah Allah ada bagi mereka dimanapun mereka berada. Kasih setiamu melimpah bagi mereka. Engkau mencukupkan kebutuhan mereka. Engkau yang memegang erat tangan mereka. Engkau yang selalu memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan sajalah yang menjadi andalan kami. Tuhan saja menjadi tempat kami belajar. Tuhan saja menjadi penuntun kami. Oleh karena itu segala aktivitas yang kami lakukan Tuhan memberkati. Dan biar kiranya yang kami lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Dan terima kasih buat berkat-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Segala apapun yang kita lakukan pagi hari ini, mari terus kita berpengharapan kepada Tuhan. Mari terus kita belajar melakukan firman Tuhan. Mari terus kita mengandalkan Tuhan. Satu-satunya sumber jawaban ada di dalam Dia. Satu-satunya penolong kita hanya Yesus Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Oleh karena itu selamat beraktivitas. Selamat melakukan kegiatan pagi ini. Selamat menikmati berkat Tuhan. Dan nantikanlah berkat-berkat Tuhan senantiasa dalam hidup saudara. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.